My heart as storm clouds raging deep within. The Prince of Peace came bursting through the wind. The violent sky held its breath, and in your light I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. You heard my prayer. Hope like the sunlight piercing through the dark. The Prince of Peace came, broke into my heart. The violent cross, the empty grave, and in your light I found grace. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fire. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace met me there. Be still, my heart. I know that you are God. Oh, fear no.
Hai semuanya, kenalin, nama aku Stefani. Aku salah satu dari tim pembina Persekutuan Doa Lumina Gracia. Lumina Gracia itu apa sih? Lumina Gracia itu adalah sebuah persekutuan doa atau komunitas yang ingin seluruh anggotanya untuk terus memancarkan terang kasih Kristus gitu. Buat aku sih Lumina Gracia udah kayak saudara banget lah, udah kayak my sister. Karena dari tahun 2011 waktu aku maba masuk Prasmul sampai akhirnya aku lulus, dan akhirnya bertahun-tahun setelah lulus sekarang ini aku masih tergabung nih di Lumina Gracia. Yang bikin aku terus bergabung sih sebenarnya karena ya pengalamannya dan pembelajarannya kali ya gitu. Kalau ditanya pengalaman tuh banyak banget sih pengalaman aku, mostly pengalaman aku selama kuliah ya bareng teman-teman di Lumina Gracia gitu. Mulai dari cari kelompok, belajar bareng, main musik bareng, nongkrongnya bareng. Waktu itu cuma ada McD-nya satu ya, kita nongkrong di McD terus terus sampai putus pacar, balikan lagi, sampai lulus. Itu semuanya barengan gitu sama teman-teman Lumina Gracia gitu. Dan aku senang banget sih di masa-masa yang kuliah yang bebas tapi nggak bebas-bebas amat ini tuh punya komunitas, punya teman-teman yang saling mendukung di jalan yang benar, saling sama-sama mau berkembang dan bertumbuh gitu. Dan ternyata ya sepenting itu loh sebuah komunitas yang bikin kita sama-sama mau maju nih, mau semakin serupa dengan Kristus gitu. Jadi adik-adik, yuk gabung ke Lumina Gracia. Perasaan saya join dia pada saat di Lumina Gracia itu nano-nano ya. Saya ngerasa seneng, saya ngerasa sedih, saya ngerasa bete, kecewa, marah. Pokoknya hampir semua perasaan deh udah pernah saya rasain di Lumina Gracia. Cuman satu yang nggak pernah saya rasa itu kesendirian. Bahkan sampai hari ini saya nggak pernah ngerasain yang namanya sendirian di Lumina Gracia. It's like I can always find someone to talk to about anything. Dan kalau misalnya ditanya kenapa harus join Lumina Gracia, menurut saya itu bukan sebuah keharusan sih, melainkan itu sebuah kebutuhan. Karena dari Lumina Gracia saya belajar banyak banget, baik dari sisi akademis maupun non-akademis. Gimana caranya kita bisa survive selama 4 tahun di perkuliahan, terutama di Prasetya Mulia gitu ya. Dan saya juga meet a lot of friends, dan gak cuma friends, bahkan ketemu sama keluarga baru di Prasetya Mulia. Dan itu sangat membantu saya ketika saya berada di lingkungan yang baru, di lingkungan perkuliahan yang baru, mungkin sama seperti beberapa teman di sini. Nah, jadi sampai jumpa di pertemuan-pertemuan Lumina Gracia berikutnya. Bye! Halo, salam kenal semuanya. Kalau ngomongin soal pembelajaran dan pengalaman yang aku dapat di Lumina Gracia, itu ada banyak banget. Gak bakal habis ceritanya untuk diceritain di video ini. Tapi satu hal yang pasti, di luar dari dapat pengalaman berorganisasi atau teman-teman bersosialisasi, hal paling berharga yang aku dapetin dari Lumina Gracia adalah it's about the people I met here. Aku nemuin orang-orang yang sekarang jadi teman-teman paling berharga aku di masa perkuliahan aku. Lewat mereka aku belajar banyak banget. Mereka adalah orang-orang yang lewatin suka duka bareng aku, yang selalu ada ketika aku jatuh dan narik aku ke atas lagi. Dan dari setiap dari mereka itu yang bikin aku jadi diri aku yang saat ini. Di komunitas ini ngebentuk aku secara personality, cara aku berhubungan dengan orang lain, cara aku berdamai sama diri aku sendiri, dan yang paling luar biasa adalah gimana hubungan aku sama Tuhan Yesus dibentuk di sini. Kayak aku kenal sama sosok Tuhan Yesus dan peran Tuhan Yesus dalam hidup aku, hubungan aku sama Tuhan Yesus. Bisa dibilang Lumina Gracia itu jadi saksi jatuh bangunnya pertumbuhan iman aku sih sama Tuhan Yesus. So, simply said, berada di Lumina Gracia dan ketemu orang-orang di dalamnya adalah salah satu hal yang paling bikin aku ngerasa feel grateful for selama aku di masa perkuliahan. Jadi perasaan aku selama join di komunitas Lumina Gracia ini adalah tentunya aku merasa seneng banget, dan aku juga merasa sangat bersyukur karena dapat menemukan komunitas yang positif seperti Lumina Gracia. Di sini aku selalu merasa diterima apa adanya dan juga di welcome oleh orang-orang yang ada di komunitas ini.
Selain itu, aku juga merasakan banyak banget kasih yang aku terima dari komunitas ini. Oleh karena itu, teman-teman, aku pengen banget berbagi kasih ini sama kalian semuanya dengan mengajak kalian semua untuk join di komunitas Lumina Gracia. Di sini kita bisa support satu sama lain, bertumbuh dalam Tuhan. Kita juga bisa melakukan pelayanan sesuai dengan keahlian dan minat kita masing-masing. Dan tentunya di komunitas ini itu seru banget dan gak kalah asik sama komunitas-komunitas lainnya. Jadi, yuk join komunitas Lumina Gracia. See you all! Ada apa aja ya acara Lumina Gracia? Weh, pada ngopi nggak? Boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok jam 8. Sampai ketemu. Jam 8 malam. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom Pure People di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Thanks Jesus It's Friday atau TGIF adalah ibadah mingguan Lumina yang diadakan sekali 2 minggu untuk mengajak mahasiswa-mahasiswi Universitas Prasetya Mulia untuk beribadah bersama. Pakailah hidupmu selagi
kita ini berdampak, saudara. Tuhan juga berkata, kamu itu terang dunia. Kita juga ada Youth Christmas, yang merupakan acara perayaan Natal Lumina Gracia. Youth Christmas selalu diadakan setiap tahunnya untuk mengajak mahasiswa-mahasiswi beribadah bersama untuk merayakan hari Natal bersama. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Ya, justru keimanan kita, batiniah kita makin diperkuat, kita makin belajar bergantung sama Tuhan. Terus mengasihi Tuhan. Selain itu, ada Youth Easter. Youth Easter merupakan perayaan Paskah yang diadakan oleh Lumina Gracia setiap tahunnya. Youth Easter diadakan untuk mengajak mahasiswa-mahasiswi Universitas Prasetya Mulia untuk mengingat dan memahami makna Paskah bersama. Yuk ikut acara-acara Lumina. JJ, udah lama banget nih kita nggak ketemu, nggak kerasa juga. Bentar lagi kita udah mau kuliah, J. Iya udah sahabat, kita nggak ngobrol ya. Tapi kenapa nih lu tiba-tiba ngajakin gue Zoom? Hah? Kenapa? Ya takut lah, J. Bentar lagi udah mau kuliah. Emang takut kenapa dah? Ya nih, lu Pak pikirin deh. Udah mau kuliah, lingkungan baru, dunia baru, teman baru, semua baru, J. Lah, kan ada gue, kita kan temenan, kita kayak bisa discover bareng tentang kuliah kayak pas SMA, boy. Ya masa SMA temen lu, kuliah juga lu, ya gue pengen cari temen yang banyak di circle baru nanti lah. Ya sebenarnya benar juga sih, gue juga baru kepikiran sekarang, apa kita kayak cari komunitas gitu ya? Tapi cari komunitasnya di mana sih kira-kira? Ada saran nggak sih? Gue di DM sama Kating, J. Kating? Kenapa tuh? Katanya suruh ngajakin ngopi. Ngopi. Terus dia ngasih video gitu. Kayak coba video apa gue kayak videonya. Atau kita lu share screen deh videonya, gue pengen lihat juga kayak udah. Boleh. Di laptop lu. Oke. Kalian takut bentar lagi masuk kuliah tapi gak tahu mau mulai dari mana? Atau kalian takut nggak bisa survive di dunia perkuliahan? Nah, ini dia nih J yang gue cari-cari. Tenang. Saya punya solusinya. Ngopi. Ini orang udah deket deadline tapi masih aja salah. Udahlah, gua aja. Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah acara yang diselenggarakan oleh Lumina Gracia, di mana kalian bisa punya teman-teman baru dan juga kating-kating baru dong. Nah, pastinya teman-teman di Lumina Gracia ini itu pasti kece dan seru abis. Nggak cuma itu aja, nanti kalian juga bakal dibagi ke kelompok-kelompok kecil yang tentunya akan dimentorin oleh salah satu kating kalian. Nah, tunggu apa lagi? Dinotet ya guys, tanggal 13 September jam 7 malam tahun 2021. Sampai jumpa di ngopi penyambutan ya guys. Bye-bye. Penasaran banget dah gue sama ngopi. Iya, gue juga jadi tertarik buat ikut nih. Lu tanggal 13 kosong nggak? 13 apa? September lah, kayak tadi di video pengumumannya. Oh iya, sorry. Gue nggak merhatiin tanggalnya, saking asiknya ngeliat ngopi. Ya lu tau lah, gue tuh selalu gabut. Every time is gabut time, J. Mantul, berarti lu bisa ikut kan? Kalau gitu lu temenin gue ya buat datang ke ngopi penyambutan nanti.
Sip-sip, santai lah, bisa diatur. Ya siapa tahu juga kita bisa banyak teman kan, kayak bikin kita tuh nggak takut masuk kuliah lagi. Apalagi ngopi ini komunitasnya positif banget lagi. Iya benar banget. Ya udah kalau gitu see you ya ntar di tanggal 13 September. Gue mau makan nih, udah lapar banget. Lu sungguhan ikut ya, jangan tinggalin gue sendirian. Iya, janji gue nggak bakal nggak datang deh buat ngopi. See you on ngopi, Je. Dadah. Oke, bye-bye. Bye-bye. See you on Ngopi penyambutan tanggal 13 September jam 7 malam. Bye-bye. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Boleh share yuk di kolom komentar tentang bagaimana sih perasaan kamu saat ini. Atau boleh juga loh kasih emoticon-emoticon atau reaction-reaction lucu nih. Nah aku sendiri aku lagi ngerasain seneng banget karena sekarang kita ada di PD Penyambutan Lumina Gracia 2021. Gak kerasa ya, sekarang kita udah memasuki tahun ajaran baru aja nih. Untuk teman-teman mahasiswa baru, aku ingin mengucapkan selamat karena kalian sudah berhasil menjadi bagian dari keluarga Prasetya Mulia dan tentunya keluarga Lumina Gracia. Teman-teman, ngerasa gak sih pandemi COVID-19 ini membuat kegiatan kita terasa lebih sulit karena harus dikerjakan di rumah dan kita juga harus menjaga jarak. Kekhawatiran kita untuk menghadapi keadaan baru, lingkungan baru dan tempat baru tentu membuat banyak dari kita merasakan rasa takut. Tapi Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus." Kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
bahwa seringkali kita mempertanyakan keadaan kepada Allah. Kita seringkali meragukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi Yohanes 14 ayat 1 pun berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya memang bukan perkara hal yang kecil dan mudah. Tetapi berserahlah kepada Allah. Percayakan diri kita, kehidupan kita kepada Allah. Karena Ia tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Teman-teman, mari kita nyanyikan sekali lagi Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Engkau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kami perlu
Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Allah, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh besar pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, berkatilah kami, agar apa yang dikatakan oleh pembicara dapat memasuki hati dan pikiran kami, dan menuntun kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, amin. Shalom teman-teman dari Prasmul, teman-teman dari Lumina juga. Sebelumnya saya mau ngucapin congrats untuk kalian semua yang baru masuk ke Prasmul ini, dan juga untuk teman-teman sekalian yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kalian lanjut ke semester yang lebih tinggi. Saya mau ngucapin selamat untuk kalian semua. Berarti kalian siap untuk memasuki kehidupan yang lebih baru lagi, yang berbeda, yang tentu harus membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, hari ini kita membahas mengenai initiate new stride, atau bagaimana kita melangkahkan hidup kita ke dunia yang baru, ke sesuatu yang baru, sesuatu yang harusnya mengupgrade kita, sesuatu yang harusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan sebuah kemajuan kalau umur yang bertambah tetapi tidak ada yang menjadi lebih baik. Tentu sebuah kemajuan artinya adalah sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang di-upgrade, sesuatu yang dimaksimalkan. Sama seperti teman-teman semua yang sekarang mungkin baru masuk ataupun baru akan melanjutkan ke semester yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi. Harus ada something, harus ada yang berubah dari diri kalian. Entah mungkin karakter kalian, atau mungkin kecerdasan kalian, kedewasaan kalian secara mental, maupun secara rohani. Harus ada yang di-upgrade. Kebanyakan orang hanya bertambah tua, tetapi tidak bertambah kualitasnya. Hanya umurnya yang bertambah. Nah, tentu untuk berbicara mengenai initiate new stride ini, kita harus mengevaluasi diri kita. Apa sih yang berubah dari diri kita? Apa sih yang sudah kita upgrade? Apa sih yang sudah bertambah? Dan apa yang sudah kukurangi? Jadi yang harus dipikirkan itu bukan apa yang akan gue capai, tetapi apa yang harus kukurangi. Karena sekali lagi, berubah berarti ada something yang dirubah. Kemajuan itu ada yang kita rubah, kita tambahkan, tetapi juga mungkin saya tambahkan sekarang, ada sesuatu yang buruk yang kita kurangi. Jangan sampai kita semakin baik, tapi yang buruk pun ternyata juga bertambah. Atau mungkin tidak dikurangin. Tetap segitu-segitu aja. Tetap aja buruknya di situ. Nah, dunia baru, kehidupan yang baru adalah something yang exciting, yang seru banget, yang terutama buat teman-teman sekalian yang baru masuk ke jenjang perkuliahannya. Itu kan seru banget. Saya dulu ingat banget waktu saya dari sekolah, kemudian saya masuk ke kuliah. Itu excited loh. Mikir kan, gimana kampus ya? Ntar teman-temannya bagaimana? Wah, kira baju bebas nih. Ntar dosennya gimana ya? Ntar pergaulannya gimana ya? Bangunnya nggak perlu pagi-pagi nih. Kalau kelasnya siang, bangunnya bisa siang nih. Dan macam-macam. Tentu teman-teman yang baru masuk juga mungkin berpikir hal yang sama seperti saya juga waktu itu. Selalu ada hal yang baru dalam hidup ini, terutama ketika memasuki sebuah dunia yang baru. Pasti ada yang baru. Menarik hal ini untuk kita pelajari dan kita teliti. Harus kita teliti juga. Kampus itu dunia yang berbeda, jauh dari berbagai sisi.
yang berbeda dari ketika SMA. Dari berbagai sisi berbeda, dari jamnya, dari pergaulannya, dari proses belajar mengajarnya, bagaimana dosen dan mengajar, guru mengajar itu berbeda. Tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, standar kualifikasinya. Dengan kuliah kita dituntut untuk lebih mandiri. Tentu teman-teman yang sudah duluan berkuliah atau mungkin saya pinjam kata lebih senior yang mungkin lebih tua, sorry ya guys, mungkin ngerasain gitu loh, wah masih bertanggung jawab nih, guru-gurunya enggak, maybe berbeda, dosen-dosennya berbeda sama guru-guru. Kalau guru kan ketemu terus di sekolah, sering, tapi kalau kampus kan ya belajar 2 jam and then that's it gitu loh, kita pindah kelas yang lain, beda guru, atau mungkin ketemu guru itu hanya ya sebentar doang, seminggu sekali aja. Jadi kurang ada komunikasi. Tapi kalau di sekolah kan ya satu gedung. Kalau ada apa-apa bisa nanya. Tapi kuliah berbeda. Semua berbeda dari zaman sekolah. Jadi memang ada something yang menarik ketika kita baru masuk kampus. Sesuatu yang asing juga. Karena ini dunia yang baru. Nah, kalau kita berbicara mengenai sesuatu yang asing, artinya kita berbicara mengenai kondisi yang selama ini belum pernah kita masuki. Karena itu kita katakan asing. Asing nih. Kenapa? Kita belum pernah kuliah. Kalian yang belum pernah kuliah pasti asing sama kehidupan perkuliahan. Pasti asing. Kecuali kalian pernah kuliah. Tapi kan nggak mungkin kalau pernah kuliah ya nggak mungkin. Ya kecuali pindah kampus ya. Maybe bisa jadi alasan juga. Tetapi kalau dari SMA langsung masuk kampus kan dunia yang asing sebenarnya. Tetapi siang hari ini saya, atau mungkin sore ya, sorry saya kurang hafal waktunya, kurang tahu waktunya, ini video kapan ditampilkannya. Saya mau berbicara mengenai kerohanian. Karena saya di sini bukan kapasitas saya atau bagian saya untuk berbicara mengenai dunia perkuliahan atau proses belajar mengajar. Karena saya bukan dosen kalian. Nah, saya mau ngobrol sama kalian mengenai dunia kerohanian. Tentu mungkin bagi sebagian orang, mungkin bagi sebagian dari kalian ini ya boring lah ngomongin rohani ngapain. Tapi I think kalian harus memberikan sebuah fokus untuk hal ini gitu loh. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan kerohanian, saya mau nanya sama kalian dulu. Asing nggak bagi kalian? Dunia kekristenan atau dunia agama, mungkin di sini nggak semua Kristen, ada yang Katolik maybe. Dunia kerohanian, asing nggak bagi kalian? Tentu bagi mereka yang lama tenggelam dalam gereja, dalam pelayanan, dalam kegiatan di gereja, hal kerohanian itu tidak terlalu asing. Tetapi mungkin sebagian kita ada yang berpikir hal itu asing. Sebenarnya apa sih rohani itu? Dunia kerohanian itu seperti apa sih? Kehidupan yang rohani itu seperti apa sih? Nah, masalahnya begini. Setiap kita itu memiliki standar yang berbeda ketika berbicara mengenai kerohanian. Berbeda-beda. Ada yang menitik beratkan kerohanian kepada kegiatan, which is kegiatan di gereja. Ataupun kegiatan di komunitas seperti kalian ini sekarang hari ini. Kegiatan komunitas kerohanian. Biasanya ada orang-orang yang menitik beratkan kerohanian, artinya adalah aku pelayanan. Rohani berarti aku ada ambil suatu bagian di gereja. Ada juga yang berpikir ya rohani itu kalau ngobrol sama temen ya ada unsur-unsur Tuhannya lah, atau ada unsur-unsur agama lah. Misalkan ngobrol, bro lu tau ini itu nggak? Aduh jangan bro ntar aduh nggak enak gue ngomong begitu, jadi nggak rohani gue, atau Tuhan nggak suka, jangan begitu deh, atau aduh takut berdosa gue. As simple as that. Mungkin orang itu langsung dibilang, sorohani bro, sorohani lu. Jadi sekedar berbicara, lagi ngobrol dan kita selipkan maybe sesuatu yang sifatnya agama ataupun kerohanian, langsung kita bisa menilai itu, sorohani lu rohani banget sih. Wah lu sekarang rohani ya, dan lain-lain. Ataupun ketika rajin ke gereja, bro nongkrong yuk,
aduh sorry nih, gue masih ke gereja, gue ada ibadah. Wih, rohani banget sekarang nih kan. Apalagi kalau yang sorry bro, gue pelayanan nih, gue main musik maybe, atau jadi WL singer, atau jadi usher, anything. Wah, rohani banget sekarang nih pelayanan di gereja nih. Iya gak sih? Itu kan contoh-contoh yang biasa kita temuin di dalam pergaulan. Berbicara mengenai Tuhan, ada selipan agamanya, Tuhannya, ada ke gerejanya, ataupun berkomunitasnya, maybe ada komsel, terus pelayanan, image-nya langsung rohani. Tetapi, ada pertanyaan nih bagi kalian nih, kalian jawab ya masing-masing. Apakah standar rohani itu hanya berbicara mengenai kegiatan? Apakah standar rohani itu berbicara mengenai waktu yang kita habiskan di gereja atau di kegiatan gereja seperti pelayanan tadi? Apakah itu standar sebuah kerohanian? Apakah rohani berbicara mengenai kegiatan rutinitas agama? Setiap minggu ke gereja misalkan, langsung dicap rohani. Is that simple? Apakah sesimpel itu? Ini dulu yang harus kita coba renungkan. Karena sekali lagi, ingat, hari ini kita membahas mengenai memasuki sebuah kehidupan yang baru, mengambil sebuah langkah baru. Jadi kalau saya mungkin bisa share sama kalian sebuah definisi kerohanian, ya bisa terima atau enggak, it's up to you guys. Rohani artinya memiliki hidup yang selalu berubah, semakin serupa seperti pribadi yang kita sembah. Dalam konteks ini tentu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, kehidupan rohani artinya kehidupan yang selalu berubah, semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Setuju nggak sama statement saya? Kalau nggak setuju nggak masalah. Next time kita ketemu kalian bisa ngobrol-ngobrol. Tetapi bagi yang setuju kita lanjut, ataupun yang nggak setuju kita lanjut. Dengerin dulu aja. Kalau akhirnya nggak setuju ya udah nggak apa-apa. Kalau berbicara mengenai kita semakin serupa seperti pribadi yang kita sembah, definisi rohani yang saya bikin maybe simple ataupun mungkin tidak memiliki dasar yang kuat, tapi kita coba ngobrol dulu. Yang menjadi pertanyaan adalah begini: siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah itu menunjukkan kita rohani atau tidak. Karena yang kita sembah, sekali lagi, bukan ke gereja. Yang kita sembah adalah pribadi di mana kita membawa diri kita untuk menjadi serupa seperti pribadi ini. Jadi kalau kita berbicara yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, artinya di sini adalah kita harus semakin serupa seperti Dia. Karena kita tidak mungkin di satu sisi bisa serupa seperti Tuhan, tetapi di satu sisi kita tetap nyaman dengan cara hidup kita sebagai anak dunia. Ya kita bisa bertumbuh sih. Ini seperti kalian kan semakin bertumbuh, memasuki ya kampus, kalian naik semester baru, kan kalian bertumbuh sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah kalau kita tidak semakin serupa seperti Kristus, berarti ada yang salah sama kehidupan kerohanian kita. Kita hanya bertambah tua, maybe kita semakin bertambah bijaksana, maybe kita juga semakin bertambah pintar, tetapi kita tidak semakin serupa seperti pribadi yang kita katakan kita sembah. Masalahnya kalau Tuhan yang kita sembah berbeda gimana? Gimana kalau ternyata Tuhan kita berbeda nih? Tuhan itu bukan berbicara mengenai hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus, tapi siapa yang memimpin kita, kepada Dialah kita mengikuti cara hidupnya atau pola pikir atau filosofi hidupnya. Nah, di sini kan ada dua oknum, bisa iblis, bisa Tuhan. Iblis itu memiliki filosofi untuk memberontak. Dari awalnya begitu. Dari awalnya dia dibuang kan karena memberontak. Tetapi Tuhan, Yohanes 4 ayat 34, makananku melawan kehendak Bapa. Filosofinya adalah ketaatan.
Nah, siapa yang kita sembah di sini? Ada satu ayat yang mau saya ajak kalian untuk baca sama-sama, Matius 6 ayat ke-24. Saya bacain aja nggak masalah. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Suatu realita yang harus kita terima, teman-teman semua, bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada dua Tuhan. Selama kita masih bernafas ya tentunya ya. Ya ada iblis dan ada Tuhan, Yesus Kristus. Selalu ada dua Tuhan. Perbedaannya di mana sih? Perbedaannya dari bagaimana pribadi yang kita sembah, salah satu dari dua oknum ini, itu bagaimana kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Di situ menunjukkan kita mengabdi kepada siapa. Siapa Tuhan kita sebenarnya? Mungkin kalian bisa nanya, bro, kok lu bahas ini sih? Atau mungkin ada yang manggil saya Koko atau Bang atau Koko. Kok tiba-tiba bahas begini nih, hubungannya apa sama memasuki kehidupan yang baru? Karena begini, percuma kita memasuki sebuah kehidupan yang baru, kita meng-upgrade diri kita secara mental, secara knowledge, tetapi kita tidak bertumbuh secara kerohanian. Karena at the end, ketika semua sudah berakhir, ketika umur kita sudah selesai, yang akan dinilai itu adalah bagaimana kerohanian kita, bukan seberapa tinggi jabatan kita atau seberapa tinggi pendidikan yang kita ambil. Tapi bukan berarti juga saya ngomong begini berarti kalian bisa berpikir, oh kalau gitu gue gak perlu kuliah dong kok. No, salah. Anak Tuhan itu pasti akan memaksimalkan dirinya. Kerja keras, kuliah, yang pintar, dan lain sebagainya. Tetapi hidupnya bukan untuk itu. Tetapi harus ada itu, tetapi bukan untuk itu. Harus pintar, harus kerja keras, harus bertanggung jawab, harus jujur. Tetapi hidupnya bukan hanya untuk itu. Tetapi hidup kita adalah pengabdian dari langkah kita setiap hari kepada Tuhan yang menebus kita, yang sudah Allah yang menciptakan kita. Kalau kita tidak bertumbuh seperti Kristus, berarti kita sedang berada dalam posisi menyembah lawannya Kristus, which is iblis. Mungkin kalian bisa jawab lagi, tapi bro, gue nggak jahat nih, gue nggak jadi penjahat, gue nggak nyolong, gue nggak melakukan tindakan-tindakan yang negatif banget kok. Iya benar. Mungkin kalian nggak jahat, kalian nggak nyolong, kalian nggak maling, kalian nggak suka berantem maybe. Tetapi bagaimana dengan pikiran? Bagaimana dengan mata kalian yang kalian lihat ketika kalian melihat lawan jenis? Bagaimana dengan emosi kalian? Bagaimana dengan cara kalian menggunakan tangan kalian? Keputusan dan lain sebagainya. Karena berbicara mengenai kerohanian, itu berbicara mengenai seluruh aspek. Bukan hanya waktu yang kita habiskan di gereja atau tenaga kita yang kita habiskan di gereja untuk pelayanan. No. Tetapi more than that, berbicara mengenai batin, hati kita. Nah, ini yang menjadi concern sebenarnya harus kita renungkan siang hari ini, teman-teman semua. Cara hidup yang harus berubah, bukan hanya meng-upgrade knowledge, tetapi juga meng-upgrade our spirituality. Ada something dari roh kita yang harus kita upgrade, dan itu adalah kecintaan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjadi serupa seperti Dia dari motivasi hidup. Aku melakukan semua untuk-Mu Tuhanku. Berbeda kalau orang yang berpikir, aku begini karena aku pengen A, B, C, D. Aku begini untuk diriku sendiri. Kalau aku marah ya aku mau marah. Kalau aku pengen ngomongin orang ya gue ngomongin orang. Kalau gue pengen nyolot ya gue nyolot. Kalau gue pengen ngelabrak ya gue ngelabrak. Kalau gue pengen nonton film gak bener ya gue nonton. Even di mata orang kalian gak baik. Kalian baik. Ya orang pada umumnya lah yang gak aneh-aneh lah. Tetapi kalian gak seperti Kristus. Kalian seperti oknum yang satu lagi. Berbicara mengenai kehidupan kerohanian, saya tambahkan lagi ya.
itu berbicara mengenai motivasi hidup kita untuk apa. Saya ngomong di sini bukan sebagai orang yang mau menggurui kalian, ataupun saya pun bukan orang yang berkata, bro, guys, gue udah lebih rohani dibanding kalian. No, enggak. Saya tuh ngomong begini sebagai pribadi yang juga sedang berjuang di situ, sedang melangkahkan kaki saya sendiri untuk memasuki sebuah kehidupan baru bersama dengan Pencipta, bersama dengan Tuhan, bersama dengan pribadi yang harusnya kusembah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi. Saya jangan dipikir, nih orang sok rohani nih, pasti nih orang songong. Ya, kalau ada yang mikir begitu terserah, up to you guys. Tapi saya cuma mau bilang, kita mau pakai hidup kita ke arah mana sebenarnya sih? Kita pengen hidup suka-suka sendiri, tetapi ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita mau ketemu Tuhan. Nggak bisa. Kita harus, kalau kita benar-benar mau memikirkan something yang kekal, something yang sifatnya selamanya, kita harus mempertimbangkan dari kehidupan kita yang sementara hari ini, kita harus mengabdi kepada siapa? Bagaimana kita menggunakan hidup kita dari hari ke hari? Ini semua ini mempengaruhi kehidupan kekal kita nanti. Wah gile bro, lu ngomongnya jauh banget. Ya emang lu bisa bilang, lu kapan pulang? Tanda kutip ya pulang. Coba, kapan? Ya masih lama. Oke, dasarnya apa? Kasih tahu saya, dasar kalian bisa berkata, gue masih lama hidupnya. Coba. Besok aja masih bisa nafas, masih bisa melek, masih bisa ke kampus lagi. Coba. Apa dasarnya? Kita itu nggak memiliki dasar untuk bisa berkata, besok gue masih bisa nafas. Kita tuh nggak ada dasarnya bisa ngomong begitu. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa. Memang kita nggak menemukan dasarnya apa. Betul nggak sih? Saya ini begini mau ngajak kita berpikir. Sekali lagi, bukan menggurui atau nunjuk-nunjuk kalian, no. Tapi yuk berpikir lebih bijaksana. Kan kita mau mengupgrade. Nah dari sisi pemahaman dalam kerohanian, yuk kita upgrade juga hari ini. Apa yang kekal ya? Oh yang kekal adalah jiwa. Rohku kekal. Dan pada akhirnya kalau dagingku tinggalkan, roh ini akan melanjutkan terus kehidupanku. Nah rohku ini akan kemana ya? Surga neraka. Oke ada surga dan neraka. Yang pasti gue gak mau ke neraka. Tapi kalau gue mau ke surga, apa yang harus ku lakukan dari hidupku hari ini? Nah itulah berpikir secara rohani. Itu masih mikir. Tetapi ketika kita mulai menghidupi cara hidup seperti Kristus, dari pola pikir, cara kita pakai mata, pikiran, dan lain sebagainya, baru kita mulai melangkah di dalam kehidupan yang rohani. Bukan hanya berpikir. Karena biasanya banyak orang mentok di pikiran gitu loh. Oh iya bener juga sih, ya gue setuju sih. Iya bener juga sih apa yang lu katakan ya. Oh iya. Tetapi habis itu ketika kita benar-benar menjalani kehidupan kita, berbeda. Kenapa? Karena mulai berat ketika kita mulai nahan emosi, mulai nahan mata, mulai nahan kebiasaan buruk, nafsu-nafsu kotor, mulai ada struggle di sini. Mulai ada struggle. Tetapi hidup adalah perjuangan. Masa Covid ini kan semua sulit. Ada yang dipecat lah, usahanya bangkrut dan lain-lain. Tentu kalian pasti tahu hal ini. Hidup ini adalah perjuangan dari segi kehidupan secara jasmani maupun secara spiritual. Nah orang suka menganggap spiritual ini nggak ada perjuangan. Kenapa? Karena gue udah pelayanan atau gue pun ke gereja ataupun gue tuh udah beragama. Salah. Itu hanya sekedar moral kita sebagai seorang Indonesia yang memiliki istilah pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oh berarti aku orang Indonesia, berarti aku harus beragama. Padahal beragama belum tentu bertuhan bos. Beragama belum tentu bertuhan bun. Beda loh. Bertuhan itu adalah hidup yang berubah serupa seperti Tuhannya, seperti yang kita sembah. Itu bertuhan. Tapi kalau beragama, ya ke rumah ibadah gitu. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, berkomunitas. Ini kayak begini kita hari ini beragama. Tetapi bertuhan, kehidupan yang berubah dari hari ke hari. Jadi kita nggak bisa matokin kalau aku ke gereja berarti aku bertuhan. No, itu hanya beragama. Itu hanya beragama. Nah, umur bisa bertambah secara otomatis. Tetapi apakah kerohanian juga bisa otomatis? Nggak bisa.
Jenjang pendidikan yang kalian masuki hari ini itu something yang sudah mengalir. Ya udah lulus SMA ya pasti kuliah. Ataupun lulus SMA ya kerja. Ya lulus semester 1 ya kedua, 2, ketiga, 3, keempat dan seterusnya sampai skripsi and then mau kerja ataupun mau lanjut ke S2. Itu kan something yang sudah mengalir. Tetapi kalau kerohanian itu nggak bisa mengalir. Itu harus diusahakan. Harus kita benar-benar merenungkan. Karena kalau kita nggak mikirin, kita nggak mungkin rohani. Percaya deh, kita hanya sibuk doang di gereja, tapi kita nggak rohani. Karena itu Tuhan berkata begini, berusahalah memasuki jalan yang sempit, yang sesak itu. Berjuang. Kan Tuhan sering ngomong begitu. Berjuang, berusaha. Kenapa? Karena nggak bisa otomatis. Tuhan pun menebus kita dengan sebuah perjuangan loh. Nggak cuman, ya gue turun, gue dicambuk bunga sakit, that's it gue mati. No, dia pun berjuang loh. Di Taman Getsemani itu berdoa sampai keringatnya seperti darah. Itu dia berjuang loh. Terus kita yang ditebus, ya nggak usah berjuang. Sorry, nggak bisa begitu caranya. Nah, ini adalah sebuah langkah kehidupan yang harus kalian masuki. Harus dimasuki, bukan hanya diketahui, tetapi harus dimasuki. Percuma kuliah tinggi-tinggi, pintar-pintar, tetapi tidak serupa seperti Kristus. Tetapi mereka yang serupa seperti Kristus pasti akan berprestasi. Gak mungkin malas atau banyak absennya. Itu gak mungkin. Karena mereka mau seperti Tuhannya. Which is apa yang kita makan dan kita minum, Alkitab katakan, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Even jadi kuliah, ya sama bonyok kalian gaul semua itu untuk Allah. Karena itu yang harus di-bold hari ini adalah hati-hati dalam menjalani kehidupan kita setiap saatnya. Hati-hati banget. Jangan sampai kita memasuki kehidupan yang baru, kita kuliah, bahkan kita lulus, kita kerja jadi orang kaya. Ternyata kita menyembah Tuhan yang salah. Pada akhirnya kita hanya menikmati semua itu sebentar. Ya, misalnya kalian umur 18 sampai 20-an, maybe sampai 25 atau 30 ya maksimum kalau di sini ada dosen atau ada teman-teman yang udah senior. Ya, 40 tahun, 50 tahun kan kalian menikmati hidup ini. Nggak mungkin umur sampai 200 kan? Sampai 100 saya kayak udah susah. Ya, that's it. Sampai 70 atau 80 lah Alkitab katakan. And after that, what's gonna happen? Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ini semua sementara guys. Ini sebentaran doang. Tetapi sebentarnya ini harus kita usahakan dengan pengabdian kepada Tuhan. Dan bagaimana kita memaksimalkan hidup ini. Tuhan pasti menolong kita kok. Kalau kita rajin, kita kerja keras, Tuhan pasti nolong. Itu mah gak perlu dibahas. Udah sering di gereja bilang, Tuhan akan menolong, Tuhan mengasihi kita. Ya kita semua udah tahu lah. Tetapi kita tahu gak kalau kita mengasihi Tuhan atau enggak? Kan itu jadi masalah. Yuk, kita mengupgrade kerohanian kita. Not just our knowledge, tetapi juga our spirituality. Roh kita. Secara spiritual kehidupan kita upgrade. Kita semakin mengenal Tuhan, semakin serupa dalam segala hal. Bukan agama, karena Tuhan gak pernah membawa agama Kristen, tetapi dalam segala hal. So sekali lagi saya mau mengucapkan congrats untuk kalian yang naik ke jenjang yang lebih tinggi, semua kalian. Dan maybe kalau ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung, sorry banget, saya gak bermaksud seperti itu. Saya sebagai orang yang juga berjuang, saya pun mau mengajak kalian, ayo berjuang sama-sama. Ayo berjuang sama-sama, berjalan bersama dengan Tuhan masing-masing. Karena Tuhan yang memimpin saya, Tuhan yang sama pula yang juga memimpin kalian. So sekali lagi, good luck untuk perjalanan hidup kalian. Jalanilah hidup kalian bersama dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Bapakku, kami menyerahkan kehidupan kami ke depannya dalam tangan-Mu. Kami mau berkenan ya Bapa. Kami mau sungguh menyenangkan-Mu. Dan kami sungguh mau memperhatikan, mau mulai belajar melihat kehidupan kerohanian kami. Agar kami tidak melangkah dengan salah, kami mau melangkah bersama dengan-Mu. Thank you Bapa untuk isi hati-Mu yang indah bagi kami hari ini. Sertai kami sampai kami pulang ke rumah-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Teman-teman, walaupun kita harus beribadah secara online, aku ingin mengajak teman-teman untuk tetap memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini dengan peraturan yang tertera. Karena aku percaya, online tidak menghentikan kita untuk tetap memberikan persembahan. Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutahu di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku." Yuk kita naikkan pujian Allah sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ulangan 31 ayat 6, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu buat satu hari ini Tuhan, dan atas penyertaan-Mu pada ibadah pada penyambutan malam ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan ini agar kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar dapat bisa digunakan untuk mengembangkan pelayanan kami dan bisa digunakan untuk memberkati banyak orang Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Coach Stephen Erastus, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Tutup bungkus beliau dan berikan beliau hikmat kebijaksanaan untuk bisa terus melayani-Mu dan menyampaikan firman-firman-Mu, dan juga berkati segala pekerjaan beliau agar apapun yang beliau pekerjakan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bisa terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, buat firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu Coach Stephen, kiranya dapat kami renungkan dan tanamkan dalam diri kami, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus membimbing kami dan terus menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami dapat menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, karena kami yakin dan percaya Engkaulah yang melindungi dan memelihara kami pada saat ini, dan karena Engkaulah yang akan menuntun kami terhadap setiap langkah-langkah kami. Bapak, kami juga berdoa untuk komunitas Lumina Gracia. Kami bersyukur karena Engkau telah menempatkan dan menuntun setiap dari kami untuk bertumbuh bersama dalam komunitas ini, dalam iman dan pengharapan serta kasih di keluarga besar Lumina Gracia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk universitas kami, Universitas Prasetya Mulia. Berkatilah selalu universitas ini agar dapat selalu memberikan pendidikan yang semaksimal mungkin meskipun sedang dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua keluarga Universitas Lumina Gracia, bagi jajaran-jajaran dan juga murid-muridnya, serta mahasiswa-mahasiswanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa supaya tetap bertahan dalam menghadapi situasi sulit di masa pandemi ini. Kami juga percaya bahwa tidak ada satupun yang luput dari kuasa-Mu, dan karena kami yakin Engkau sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Buat pemimpin-pemimpin kami, berikan kami pemimpin yang dapat membimbing bangsa Indonesia terus ke jalan yang benar ya Tuhan. Dan berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari pemimpin pusat hingga pemimpin daerah. Berkatilah mereka agar setiap keputusan yang mereka ambil bisa membawa Indonesia ke jalan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyambut berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di tempat kalian masing-masing. Mari kita hargai Tuhan, hargai Bapa di surga. Bapakku, kiranya segala berkat dari-Mu turun atas kami semua. Penjagaan, perlindungan, cinta kasih-Mu, dan tuntunan-Mu menaungi kami semua. Mulai dari hari ini sampai kami pulang ke rumah-Mu nanti. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, aku mewakili seluruh panitia PD penyambutan. Senang banget bisa menyambut kalian semua para maba 2021 lewat ibadah PD penyambutan pada malam ini. Thank you juga buat kalian semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, dan semoga ibadah ini bisa menjadi berkat ya buat kalian semua. Nah, buat kalian yang gak mau ketinggalan sama acara-acara seru lainnya dari Lumina Gracia, kalian bisa banget nih subscribe di YouTube-nya Lumina Gracia, dan juga follow Instagram dan TikTok kita di @luminagracia. Selain itu, kalian juga bisa nih lihat-lihat dan beli merchandise kita di @lumiere.lgc di Instagram. So, untuk kalian angkatan 2021, welcome to Prasmul dan welcome juga to Lumina Gracia family. Enjoy your new journey and see you. JJ, udah lama banget nih kita nggak ketemu, nggak kerasa juga. Bentar lagi kita udah mau kuliah, J. Iya udah sahabat kita nggak ngobrol ya, tapi kenapa nih lu tiba-tiba ngajakin gue Zoom? Hah? Kenapa? Ya takut lah, J. Bentar lagi udah mau kuliah.
Emang takut kenapa dah? Ya nih lu Pak pikirin deh, udah mau kuliah, lingkungan baru, dunia baru, teman baru, semua baru, Lah, kan ada gue, kita kan temenan, kita kayak bisa discover bareng tentang kuliah kayak pas SMA, boy. Ya masa SMA temen lu, kuliah juga lu, ya gue pengen cari teman yang banyak di circle baru nanti lah. Ya sebenarnya benar juga sih, gue juga baru kepikiran sekarang, apa kita kayak cari komunitas gitu ya? Tapi cari komunitasnya di mana sih kira-kira? Ada saran nggak sih? Gue di DM sama Kating, Kating? Kenapa tuh? Katanya suruh ngajakin ngopi. Ngopi. Terus dia ngasih video gitu. Kayak coba video apa gue kayak videonya? Atau kita lu share screen deh videonya, gue pengen lihat juga kayak udah. Boleh. Di laptop lu. Oke. Kalian takut bentar lagi masuk kuliah tapi gak tahu mau mulai dari mana? Atau kalian takut nggak bisa survive di dunia perkuliahan? Nah, ini dia nih yang gue cari-cari. Tenang. Saya punya solusinya. Ngopi. Ini orang udah deket deadline tapi masih aja salah. Udahlah, gua aja. Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah acara yang diselenggarakan oleh Lumina Gracia, di mana kalian bisa punya teman-teman baru dan juga kating-kating baru dong. Nah, pastinya teman-teman di Lumina Gracia ini itu pasti kece dan seru abis. Nggak cuma itu aja, nanti kalian juga bakal dibagi ke kelompok-kelompok kecil yang tentunya akan dimentorin oleh salah satu kating kalian. Nah, tunggu apa lagi? Dinotet ya guys, tanggal 13 September jam 7 malam tahun 2021. Sampai jumpa di ngopi penyambutan ya guys. Bye-bye. Penasaran banget dah gue sama ngopi. Iya, gue juga jadi tertarik buat ikut nih. Lu tanggal 13 kosong nggak? 13 apa? September lah, kayak tadi di video pengumumannya. Oh iya, sorry. Gue nggak merhatiin tanggalnya, saking asiknya ngeliat ngopi. Ya lu tau lah, gue tuh selalu gabut. Every time is gabut time, Mantul, berarti lu bisa ikut kan? Kalau gitu lu temenin gue ya buat datang ke ngopi penyambutan nanti. Sip, santai lah, bisa diatur. Ya siapa tahu juga kita bisa banyak teman kan, kayak bikin kita tuh nggak takut masuk kuliah lagi. Apalagi ngopi ini komunitasnya positif banget lagi. Iya benar banget. Ya udah kalau gitu see you ya, ntar di tanggal 13 September. Gue mau makan nih, udah lapar banget. Lu sungguhan ikut ya, jangan tinggalin gue sendirian. Iya, janji gue nggak bakal datang deh buat ngopi. See you on ngopi, Dadah. Oke, bye-bye. Bye-bye. See you on Ngopi Penyambutan tanggal 13 September jam 7 malam. Bye-bye. Never solve all the formulas I've created. I know your heart is more than just a load to pay the bills. I want to walk inside the cool of the day with simple
affections of your heart. I wanted everything in 9 to 5 and deeper time. Sometimes I make life a simple cell. All I need and all I want, all I care for is when communing. I know your love is all the drink I'll ever need. I want to walk inside the cool of the day with simple affections of your heart. I'm found in everything you did for me and nothing more. Sometimes I make life a simple song. All I all I care for All I know is Abba.